Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, Bapak minta satu anak untuk berdoa. Siapa bisa berdoa di depan kelas? Ya, Teman-teman, sebelum kita mau belajar, mari kita berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anakmu akan mau belajar. Tuhan Yesus berkati kami supaya apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa tertanam dalam otak dan pikiran kami. Dan juga Tuhan Yesus berkati Bapak Guru supaya Bapak Guru bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berdoa selesai. ya anak-anak. Di sini mana yang jadi ketua kelas? Ya, ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Ya, semua hadir. Nah, anak-anak kalian perhatikan. Kalian duduk dengan tenang, lipat tangan sambil melihat apa yang Bapak ajarkan. Ya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di tangan Bapak ini ada alat apa anak-anak? Kipas angin. Ya, kipas angin. Kalau kalian perhatikan kipas angin dia bergerak atau tidak? Tidak. Ya, dia tidak bergerak. Kenapa dia tidak bergerak? Karena tidak ada aliran listrik, Pak. Ya, karena tidak ada aliran Listrik. Nah, apabila kita menyambungi dia dengan aliran listrik, maka kipas angin ini dia Bergerak, apa, Pak. anak-anak? Dia Bergerak. bergerak. Ya, bagus. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi Energi gerak, Pak. ya, menjadi gerak. Anak-anak. Sekarang di tangan Bapak juga kalian perhatikan ada alat apa ini anak-anak? Setrika, Pak. Ya, ini adalah Setrika. Ya, kalau kita raba panas atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa dia tidak panas? Karena tidak ada aliran listrik, Pak. Karena tidak ada aliran listrik. Kalau kita menyambung dia dengan aliran listrik, maka dia akan Panas, Pak. panas. Ya, itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi Panas. panas. Setelah kalian mengetahui bahwa energi listrik berubah menjadi energi gerak, energi listrik berubah menjadi energi panas, itu termasuk dalam bidang studi apa anak-anak? IPA, Pak. Ya, bidang studi IPA. Ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tema 2. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtemanya ada ya, manfaat energi. Nah. Ini di kelas berapa anak-anak? 4, Pak. Ya, kelas 4. Sekarang kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Nah, melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat 1. Menyimpulkan berbagai bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. 3. Menyimpulkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda dengan tepat. 4. Menentukan teks petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, kalian sudah lihat? Sudah, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena bisa Berbahaya. Ya, sekarang kalian amati gambar di depan ini. Nah, gambar ini, gambar apa anak-anak? Ada yang listrik, ada yang bermain layangan di jaringan listrik, ada yang membawa alat elektronik di pinggir air. Ya, kamu lihat di situ. Di situ ada anak yang memanjat tiang Listrik, Pak. ada yang bermain layang-layang dekat jaringan Listrik. ada yang menggunting kabel listrik, ada juga yang membawa barang elektronik dekat air. Ya. Kamu lihat dari gambar ini, hal-hal yang berbahaya pada gambar ini adalah satu, bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Ya. Kedua, memanjat tiang listrik. Ketiga, menggunting kabel beraliran listrik. Empat, membawa alat elektronik dekat dengan air. Ya, kalian perhatikan. Nah, setelah kalian menikmati gambar ini, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kalian. Ya, apa permasalahan yang disajikan Bapak Guru? Bahaya listrik, Tentang Pak. apa anak-anak? Bahaya listrik, Ya, Pak. tentang bahaya listrik. Dua, siapa yang harus menghindari bahaya listrik? Anak-anak, Pak. Ya, anak-anak. Berikut, kapan waktu bermain yang tepat? Pada hari, Pada sore hari. pada sore hari. Berikut, bagaimana cara menghindari bahaya listrik anak-anak? Kita harus menjauhi dari aliran listrik, Pak. Nah, kita harus menjauhi dari aliran Listrik. Apabila kita mendekat atau kita bermain dekat dengan aliran listrik, misalnya kabel listrik atau gardu listrik, kita akan kenal Kesetrum, Pak. ya, kenal kesetrum. Kalian amati gambar berikut ini ya. Kalian perhatikan. Nah. Ini gambar apa-apa saja anak-anak? Kamar mandi, kebun, kamar keluarga, kamar tidur, dapur. Ya, kamar mandi, kebun, kamar tidur, ruang keluarga, dan dapur. Nah, nanti kalian akan menulis barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang timbul serta apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut, ya. Ya. Kalian perhatikan contoh di ruangan kamar mandi, ya. Ini apa anak-anak? Namanya? Wastafel, Pak. Ya, wastafel. Semua sudah kenal wastafel?
Sudah. Wastafel. Ini salah satu yang ada di dalam kamar mandi. Ya, kamu perhatikan juga, selain wastafel, barang-barang yang menggunakan listrik seperti saklar untuk penerangan ruangan. Nah, saklar itu seperti, lengkap ya, saklar namanya saklar. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, kalian perhatikan, arus listrik jika terkena air akan menimbulkan tekanan besar yang dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan ke orang dekatnya. Ya? Jadi apabila arus listrik itu dia mengalir, apabila dekat dengan kalian atau dengan orang, maka dia punya sengatan itu sangat besar atau sangat berbahaya. Kita geser. Oh. Di sini kalian perhatikan cara pencegahan. Kalian perhatikan cara pencegahan. Letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air, dan hati-hati saat mematikan atau menyalakan peralatan listrik tersebut. Anak-anak, di rumah kita, saklar itu sebaiknya ada di luar kamar mandi. Apabila dia di dalam kamar mandi, itu berarti sangat berbahaya. Apabila kita sedang mandi, percikan air kena saklar itu, saklar itu bisa menimbulkan aliran listrik. Atau kita punya tangan yang sedang basah, kita memegang saklar, kita bisa geser. Jadi alangkah baiknya saklar itu berada di luar kamar mandi. Setelah kita mempelajari tentang bahaya dari energi listrik, sekarang kita lihat perubahan energi listrik. Kalian perhatikan di depan ini, di gambar ini. Ada berapa gambar anak-anak? 2. Gambar apa dan gambar apa anak-anak? Setrika dan Megiko. Ya. Setrika dan Megiko. Kalau setrika ini dia panas, berarti harus memerlukan energi listrik. Ya, harus memerlukan energi listrik. Begitu juga Magicom. Magicom ini kita masak apa anak-anak? Nasi. Ya, untuk memasak nasi. Kalau dia panas, itu berarti ada aliran listrik. Dari kedua gambar ini anak-anak, ini perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Kalor atau panas. Ya. Jadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Ya, kalian perhatikan gambar kedua. Gambar apa dan gambar apa ini anak-anak? Ya, lampu dan televisi. Televisinya sedang apa? Ya, sedang apa? Menyala. Amun, betul. Kamu perhatikan. Lampu ini dia menyala karena ada apa? Aliran listrik. Begitu juga televisi, kalau dia menyala adanya aliran listrik. Kalau tidak ada aliran listrik, berarti lampu dan televisi ini tidak bisa menyala. Bagus. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Berikut. Ya. Gambar apa dan gambar apa ini anak-anak? Ya, kipas angin dan mixer. Kalau tidak ada aliran listrik, kipas angin ini bisa bergerak atau tidak? Tidak, Pak. Mixer pun begitu juga ya anak-anak? Iya, Pak. Berarti dia mendapat energi listrik dulu, ya. Dia mendapat
energi listrik, baru dia bisa. Bergerak. Kalian lihat, dia bisa bergerak karena ada Aliran listrik. Nah, begitu juga ini, dia bisa bergerak karena ada. Aliran listrik. Itu berarti perubahan energi listrik menjadi energi. Gerak. Kalian bisa paham? Bisa, Pak. Ya, bagus anak-anak. Di sini kalian perhatikan ada bacaan. Nah, untuk itu bacaan ini, siapa yang bisa membaca bacaan ini anak-anak? Ya, nama siapa? Ya, coba membaca atau silakan membaca bacaan ini. Tahukah kamu bahwa itu mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantu orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya, setelah temanmu membaca, kalian bisa tahu bahwa bacaan ini tentang bahaya listrik. Bahaya listrik. Bahaya listrik. Di sini ada petunjuk cara menghindari aliran listrik. Ya, setelah kalian membaca tadi tentang bahaya listrik, di sini ada dia punya petunjuk. Nah, kalian perhatikan cara menanggulangi bahaya listrik. Yaitu satu, tutuplah rapat dan jangan ada yang menyerupas kabel-kabel dalam rumah atau gedung. Jadi kalau ada kabel yang terkelupas, maka bisa terjadi ya bisa dari gedung atau hilang. Tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Nah, jadi kalau apabila main-main dekat jaringan listrik, benangnya basah, kita bisa kenal kenyataan listrik. Empat, jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Jadi setiap barang-barang elektronik, misalnya radio, cek, tidak boleh dekat dengan air. Berikut, jika terjadi petir, carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Jadi kalau sudah petir menyala, cepat masuk ke dalam rumah. Bila kita terkenal petir, maka kita akan kenal bahaya apa. Ya, anak-anak, setelah kalian memperhatikan Bapak aja, melihat gambar, membaca bacaan tadi, di sini kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok dan kalian akan berdiskusi tentang apa yang tadi kalian sudah lihat. Siap? Ya, Pak. Ya, sekarang kalian bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Oke, pelan-pelan. Yang ada bunyi.
Sudah? Sekarang kalian berdiskusi dan mengisi lembaran kerja ini. Ya, berdiskusi, bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Ya. Itu juga bapaknya mati. Itu sudah juga lama. Ya, berdiskusi. Berdiskusi, berbicara jam lain diskusi. Coba bicara diskusi. Ya, berbicara tidak apa-apa. Berdiskusi itu artinya berbicara. Ya. Nah, dia permasalahan apa? Permasalahan apa yang ada? Oke, semua siap? Siapa? Ya. Yang lain perhatikan. Sekarang Bapak minta kelompok mana kelompok satu? Ya. Untuk mempresentasikan dia punya hasil diskusinya untuk kelompok 2 dan kelompok ya. Teman-teman, saya akan membaca presentasi dari kelompok 1. 1. Tulislah alat-alat rumah tangga yang bermanfaat energi listrik. 1. Setrika. 2. Magicom. 3. Kipas angin. 4. Televisi. 5. Lampu. 2. Tulislah bentuk-bentuk perubahan energi listrik. 1. Cahaya. 2. Gerak. 3. Panas. 3. Buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik yang tepat dalam bacaan. Jauhkan barang-barang elektronik dari air. Tidak bermain layangan di dekat aliran listrik. Ya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Siapa yang mau menanggapi
Ya, Pak. Kelompok 1. Ya, kamu? Harus ditambah dengan kulkas dan mixer, Pak. Ya, nomor 1 itu ada tambahan, yaitu kulkas dengan mixer. Ada yang lagi? Ya, kelompok 3. Apa itu yang masih kurang? Kamu tanggapi. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi panas. Ya, tadi disampaikan cuma dengan cahaya, gerak. Tapi sebenarnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak, energi panas. Ada lagi yang masih kurang yang bisa tanggapi? Ya, Panda, tanggapi. Kalau ada petir harus masuk ruangan. Pulang, bicara kuat. Kalau ada petir harus masuk ruangan. Ya, selain menghindari aliran listrik, kalau ada petir juga harus masuk dalam ruangan. Ya, mari saya akan mengumpulkan hasil kerja kalian. Mari. Ya. Kalian perhatikan setelah kalian sudah berdiskusi, sudah menjawab segala pertanyaan yang ada. Nah, kamu perhatikan di depan. Nah, tulislah alat-alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Contohnya apa-apa? Setrika, kulkas, angin, televisi, lampu, kulkas. iya, bagus. Nomor 2, tulislah bentuk-bentuk perubahan energi listrik. Panda. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Iya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, perubahan energi listrik menjadi energi panas, cahaya, dan apa lagi? Gerak. Ya. 3. Tulislah petunjuk cara menghindari bahaya yang dapat dalam bacaan. Siapa bisa? Among. Yang pertama, jauhkan barang elektronik di dekat air. Yang kedua, tidak bermain layangan di dekat aliran listrik. Iya, semua tepuk tangan untuk Amon. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Apalagi? Tidak bermain layangan di Iya, dekat tidak aliran bermain layangan di dekat aliran listrik. Kalian sudah bisa mengerti? Sudah, Pak. Ya. Sekarang Bapak akan memberikan soal-soal ini untuk kalian kerjakan. Kalian siap? Ya, Pak. Ya.
Ayo cepat, cuma 10 menit. Siapa yang sudah siap? Ya. Mana yang sudah siap? Ayo. Angkat tangan yang sudah siap. Yang sudah siap kumpul di depan. Mari. Ya. Bapak guruku. Mana yang sudah? Ini sudah? Ya. Setelah kalian mengerjakan soal-soal ini, kalian kembali mengatur tempat duduk seperti ini. Tidak ada bunyi. Ayo yang rapi ya. Kalian perhatikan, tenang. Ya. Setelah Bapak Guru sudah mengajari semua materi yang ada, kalian sudah kerjakan. Sudah mengisi lembaran tes. Sekarang Bapak Guru akan menyimpulkan materi yang Bapak ajarkan di hari ini kepada kalian. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah listrik sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Kalian mengerti? Mengerti, Pak. Ya.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Bapak minta seorang anak untuk berdoa. Siapa bisa? Saya Pak. Ya, amin. Mari berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu sudah habis belajar. Tuhan Yesus, berkati kami supaya apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa ditanam dalam otak dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Berdoa selesai. Ya. Demikianlah anak-anak pertemuan kita di hari ini. Apa yang Bapak sudah ajarkan untuk kalian, kalian pulang pelajari di rumah. Dan kalian mengerti? Mengerti. Nanti kita ketemu pada hari esok dengan materi hemat energi. Selalu berhemat Energi. Terima kasih anak-anak. Sehat.